Nama Pele memang menjadi salah satu yang paling agung dalam dunia sepak bola. Namun hal ini tidak berlaku sepenuhnya bagi Ni Odarte Lamptey. Di satu sisi dia merasa beruntung karena bakatnya disebut mirip dengan Pele. Akan tetapi di sisi lain, julukan sebagai penerus Pele juga memberi tekanan yang amat dahsyat bagi Ni Lamptey. Ia seperti terkena kutukan hingga membuat perjalanan karirnya cenderung terhambat. Namun terlepas dari julukan penerus Pele, Ni Lamptey memang memiliki jalan hidup yang amat memilukan. Ni Lamptey lahir di Tema, Ghana pada 10 Desember 1974. Secara cepat, Lamptey menemukan kebahagiaan dalam hidupnya, yaitu sepak bola. Dia benar-benar bergantung kepada olahraga itu untuk keluar dari jerat masalah yang setiap hari dihadapinya. Aku pergi bermain sepak bola dan saat pulang aku akan dipukuli. Aku disuruh mengambil air terlebih dahulu karena jika tidak, orang tuaku tidak akan memberiku makan, ungkap Ni Lamptey kepada The Independent. Kehidupan keluarga Lamptey memang berantakan. Orang tuanya bercerai saat dia baru berusia 8 tahun. Ibunya menikah lagi dan dia dibuang ke tempat pengungsian oleh ayah tirinya. Namun begitu, Lamptey masih memelihara mimpinya untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Saat ibunya sudah tidak peduli dengannya, Lamptey memutuskan untuk menyusul ayahnya ke Kumasi. Di sana, ia akhirnya bertemu dengan klub sepak bola Muslim setempat. Karena kecintaannya terhadap sepak bola, Lamptey memutuskan untuk masuk Islam agar bisa diterima di tim tersebut. Nahas, keputusan itu kian memperburuk hubungannya dengan sang ayah yang menganut agama Kristen. Namun Lamptey tidak merasa sedih karena harapan satu-satunya yang masih bisa dipegang adalah bermain sepak bola. Berawal dari tim tersebut, nama Lamptey mulai muncul ke permukaan ketika dia mengikuti sebuah turnamen sepak bola U16 yang diselenggarakan di Skotlandia pada 1989. Dia bermain sangat baik dan mulai dijuluki sebagai permata Afrika. Dari situlah julukan si penerus Pele mulai melekat dalam dirinya. Lamptey benar-benar memaksa dunia untuk mengarahkan pandangan kepadanya. Tidak berselang lama, Ni Lamptey yang menjadi aset berharga sepak bola segera diminati oleh banyak klub, termasuk Anderlecht. Namun memenuhi panggilan Anderlecht menjadi hal yang tidak mudah bagi Lamptey setelah dia harus kembali terlebih dahulu ke Afrika. Pada tahun 1989, Lamptey nekat mengumpulkan perbekalan yang amat sedikit untuk pergi ke terminal. Di sana dia berkata pada supir agar mau mengantarnya ke Lagos, Nigeria. Tujuan Lamptey adalah bertemu dengan Stephen Casey, superstar Nigeria yang bermain untuk Anderlecht. Mujur bagi Lamptey, ia dapat bertemu dengan Stephen Casey yang pada akhirnya mau membawanya terbang ke Belgia. Pelatih Anderlecht saat itu, Adrian De Moss, sangat terpukau dengan bakat Lamptey dan mengakui bila sang pemain sangat layak dijuluki sebagai penerus Pele. Secara cepat, Ni Lamptey memberi pengaruh signifikan terhadap permainan Anderlecht. Permainannya yang amat mengagumkan lantas berhasil membuatnya mencetak gol di 5 pertandingan pertama. Perlu diketahui pula, bila pada tahun 1991, Ni Lamptey berhasil membawa Ghana menjuarai ajang Piala Dunia U17 yang mana terdapat nama-nama hebat seperti Alessandro Del Piero hingga Juan Sebastian Veron. Lamptey membantu Ghana menumbangkan Spanyol di partai final dengan skor tipis 1-0. Setahun berselang, Lamptey masuk ke tim senior untuk mengikuti ajang Piala Afrika 1992. Di sana dia berduet dengan nama tenar lainnya seperti Abedi Pele Ayew dan Anthony Yeboah. Saat itu Ghana tampil memukau dengan mampu melaju hingga ke partai final. Sayangnya, kemilau karir Ni Lamptey tidak bertahan lama. Ini terjadi setelah dirinya memiliki agen yang tamak dan rakus bernama Antonio Caliendo. Pria berpaspor Italia itu berkali-kali membodohi Lamptey yang tidak paham soal kontrak. Ini terjadi karena Lamptey memang tidak mengenyam bangku pendidikan semasa kecil. Singkat cerita, Antonio Caliendo menaruh pernyataan bahwa seluruh perjalanan karir Ni Lamptey dipegang penuh olehnya. Hal inilah yang membuatnya harus bergabung dengan Aston Villa karena mau memberi bayaran tinggi. Cara licik Antonio Caliendo itu pula lah yang membuat Lamptey kehilangan hak transfer fee dari kontraknya. Aku banyak ditipu.
Aku bahkan tidak tahu jika aku berhak atas transfer fee. Pelatih Aston Villa, Ron Atkinson, yang memberitahuku. Di kantor klub mereka memberikan fee langsung kepadaku, kata Lamptey. Sudah jatuh tertimpa tangga, karir Lamptey di kompetisi Inggris juga mengalami penurunan. Dia merasa tidak cocok dengan atmosfer permainan di Inggris dan terus mendapat tekanan dari julukan penerus Pele. Saat mencoba peruntungan di Coventry City, hal serupa juga didapat. Dia hanya tampil sebanyak 6 kali sebelum akhirnya bergonta-ganti klub pada tahun-tahun berikutnya. Ketika karir klubnya berantakan, perjalanannya di tim nasional juga sama. Lamptey yang sempat mengkritik kualitas permainan Ghana usai gagal dalam sejumlah turnamen, lantas membuatnya tidak lagi dipercaya tampil di tim berjuluk The Black Stars. Saat mencoba memperbaiki karir dengan pergi ke Argentina, Lamptey masih belum menemukan performa terbaiknya. Malah dia harus pulang ke Afrika karena anaknya meninggal akibat penyakit paru-paru. Lalu saat meniti karir di Jerman, karirnya juga terganggu saat ia kehilangan putrinya yang bernama Lisa untuk selama-lamanya. Belum lagi masalah lain yang diterima, di mana dia mendapat perlakuan rasis dari rekan setimnya sendiri. Soal keluarga, tragedi yang diterima Neil Lamptey ternyata masih berlanjut. Beberapa tahun berselang setelah sejumlah kepiluan menimpanya, dia menceraikan istrinya karena mendapati bahwa wanita yang selama ini jadi pujaannya itu berselingkuh. Parahnya, ketiga anaknya yang masih hidup bukan merupakan keturunannya secara biologis. Neil Lamptey yang kemudian terus ditimpa masalah dan selalu kesulitan mencari tim terbaik, akhirnya memutuskan pensiun pada tahun 2008. Total dia memperkuat 13 klub selama kurang lebih 16 tahun. Pasca pensiun, Lamptey beberapa kali bekerja sebagai komentator sepak bola. Selain itu, ia juga sempat menjadi pelatih di sejumlah klub di Ghana. Kehidupan di masa tua juga diisi Lamptey dengan beternak sapi dan domba di kota Accra. Ia menyisihkan sejumlah keuntungan untuk mendirikan Glowlamp International School, sebuah sekolah gratis bagi masyarakat miskin. Neil Lamptey ingin memastikan bahwa anak-anak yang kurang beruntung memiliki kesempatan belajar membaca dan menulis. Pendidikan jadi masalah terbesarku. Saat kecil aku tidak punya waktu ke sekolah. Setelah besar aku kehilangan segalanya, pungkas Lamptey. Kesibukan Lamptey berikutnya yang patut diapresiasi adalah dia turut membangun akademi sepak bola yang dilatihnya sendiri di Elmina. Sebagai seorang pribadi, Neil Lamptey menolak dianggap sebagai pecundang. Pria yang kini berusia 48 tahun itu secara tegas mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang menolak dihancurkan oleh kehidupan. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.